Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan kecepatan. Ingat, rumus kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Langsung saja pada contoh soalnya. Andi pergi ke Semarang dengan mengendarai sepeda motor. Jarak rumah Andi ke Semarang adalah 360 km. Andi berangkat pukul 4.30 dan sampai di Semarang pukul 9.30. Yang ditanyakan adalah hitunglah kecepatan sepeda motor Andi. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini? Kita tulis dulu apa yang diketahui pada soal cerita tersebut. Di sini jarak rumah Andi ke Semarang 360 km. Berarti ditulis jaraknya 360 km. Berangkat pukul 4.30, sedangkan sampai pukul 9.30. Dari sini kita harus mencari waktu tempuhnya dulu. Dari mana waktu tempuhnya dicari? Nah, waktu tempuh dapat dicari dari waktu sampai dikurangi berangkat. Sampainya 9.30, berangkatnya 4.30, 9.30 dikurangi 4.30 sama dengan 5 jam. Nah, dari sini kita tulis dulu rumusnya. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Kita masukkan jaraknya 360 km, waktu tempuhnya ini 5 jam. Dari sini kita tinggal bagi 360 dibagi 5 sama dengan 72 km per jam. Jadi kecepatan sepeda motor Andi adalah 72 km per jam. Contoh berikutnya. Betran berangkat ke sekolah dengan mengendarai mobil. Jarak rumah Betran ke sekolah 25 km. Betran berangkat pukul 6.20 dan sampai di sekolah pukul 6.50. Berapa kilometer per jam kecepatan mobil yang dikemudikan Betran? Nah, kita tulis dulu apa yang diketahui di sini. Yang diketahui jarak rumah Betran ke sekolah 25 km. Kita tulis jarak 25 km. Di sini berangkat pukul 6.20 sampai pukul 6.50. Nah, dari sini kita cari dulu waktu tempuhnya. Waktu tempuh dicari dari waktu sampai dikurangi waktu berangkat. Jadi 6.50 dikurangi 6.20. Nah, dari sini kita hitung dulu ya. Kalau kesulitan pakai cara seperti ini dengan cara pengurangan bersusun. 50 dikurangi 20 30, 6 dikurangi 6 0. Nah, ini artinya 30 ini 30 menit kita tuliskan di sini. Nah, jadi waktu tempuhnya 30 menit. Nah, di sini kita perhatikan lagi, satuan waktunya di sini masih menit, sedangkan yang diminta jam. Jadi 30 menit ini harus dirubah menjadi jam. Menit ke jam dibagi 60. Jadi 30 dibagi 60 sama dengan setengah jam. Ya. Lebih baik untuk menuliskan waktu jangan ditulis desimal, lebih baik ditulis dalam bentuk pecahan biasa supaya memudahkan kita dalam menghitung kecepatannya. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita tulis dulu rumusnya. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Kita tulis jaraknya 25 km, waktunya setengah jam dibagi setengah. Ingat, pembagian pecahan bisa dikerjakan dengan cara perkalian. Nah, kita tulis lagi, dikali dengan angka yang kedua ini dibalik jadi 1/2 diubah jadi 2/1. Nah, dari sini tinggal dihitung 25 kali 2 sama dengan 50 km per jam.
Jadi kecepatan mobil yang dikemudikan Bertrand adalah 50 km per jam. Satu lagi, sepeda motor dalam waktu 30 menit dapat menempuh jarak 36.000 meter. Kecepatan sepeda motor tersebut adalah titik-titik kilometer per jam. Nah, di sini perlu diperhatikan. Yang diketahui jaraknya 36.000 meter. Sedangkan yang ditanyakan kilometer per jam, maka satuan meter ini harus dirubah ke jam ke kilometer. 36.000 dari meter ke kilometer naik 3, maka dibagi 1000 jadi 36 km. Kemudian waktunya 30 menit. Nah, di sini yang diketahui menit, sedangkan yang ditanyakan jam atau satuan yang diminta adalah jam. Berarti menit ini harus dirubah menjadi jam. 30 menit dirubah menjadi jam dibagi 60 sama dengan setengah jam. Nah, baru kita masukkan rumusnya. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Kita tulis jaraknya 36 km, waktunya setengah jam dibagi setengah. Ingat, pembagian pecahan bisa dikerjakan dengan cara perkalian dengan catatan angka yang kedua dibalik. 1/2 dibalik jadi 2/1. Nah, dari sini kita kalikan 36 kali 2 sama dengan 72 km per jam. Nah, demikian anak-anak apa yang dapat Billy sampaikan. Semoga apa yang Billy sampaikan bisa memberi kemudahan kalian dalam mengerjakan soal yang berhubungan dengan kecepatan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.